Di informasi yang berikutnya, ini penyekatan kendaraan seiring pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Depok, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Sejumlah orang bahkan nekat menggeser mobil patroli yang digunakan untuk menutup jalan. Kemacetan terlihat di beberapa titik di Kota Depok, Jawa Barat, imbas dari kebijakan penyekatan jalan di masa PPKM darurat. Rombongan pengantar jenazah yang terjebak macet juga emosi karena tak bisa melintas. Agar ambulans bisa melintas, beberapa orang akhirnya nekat menggeser mobil patroli yang dipakai untuk memblokade jalan. Tak sedikit yang mempertanyakan penyekatan jalan karena sulit beraktivitas. Salah satunya seorang ibu yang hendak mengurus surat kematian suaminya di kantor Wali Kota Depok. Saya masih belum kerja di Tebet, cuman lagi ngurusin almarhum suami saya kan kerja di Satpol PP tuh. Terganggu lah, kasihan orang yang cari makan begitu, ya Allah. Jadi susah tambah susah. Langkah penyekatan jalan ditempuh setelah pemerintah memutuskan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat wilayah Jawa Bali sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli mendatang. PPKM darurat ditempuh untuk menekan lonjakan kasus COVID-19. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Ya, memang selama PPKM darurat ini seringkali terjadi penyekatan di sejumlah wilayah dan semestinya memang dari sisi pengantar jenazah sudah mempersiapkan dan juga menentukan rute-rute mana yang akan dilewati sebelumnya. Tapi semoga dengan diberlakukannya PPKM darurat kali ini dapat menekan laju penyebaran virus COVID-19 di Indonesia, khususnya Jawa dan Bali. Nah, Ustaz, sering kali nih kita temukan di jalan begitu, rombongan pengantar jenazah seolah abai terhadap rambu-rambu lalu lintas dan juga keselamatan. Bahkan mereka tak sedikit juga yang seperti mengedepankan arogansi gitu. Bahkan beberapa waktu yang lalu juga ada sopir truk yang sampai dipukulin gitu gara-gara nggak bisa minggir. Padahal memang jalanan yang sempit. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, ketika rombongan jenazah ini bersikap demikian, apakah memang ada desakan dari agama kita Islam untuk segera menguburkan jenazah yang sudah meninggal? Ya Mbak Pratiwi, betul, memang mensegerakan untuk mengkebumikan jenazah adalah tuntunan Nabi. Amat sangat dianjurkan jika itu memungkinkan. Sehingga para ulama juga sepakat, lebih baik kita mensegerakan jika sudah selesai semua prosesinya. Para wali sudah hadir semuanya, ahli waris sudah hadir semuanya, seluruh keluarga hadir, dan tidak ada lagi persoalan-persoalan yang masih mengganjal. Namun ini bukan sebuah keharusan yang melanggar seluruh aturan-aturan yang ada. Aturan agama kita juga masing-masing harus menjaga hak pejalan, masing-masing pengguna jalan maksudnya. Jadi kalau memang ia ingin bersegera, maka ia patuh dulu. Ia matur kepada petugas, ia menyampaikan kepada petugas, dan kemudian tentu insya Allah petugas akan mempersilahkan jika diinformasikan lebih awal. Demikian juga tetap saja berlaku hukum yang lain. Jadi hukum untuk mensegerakan jenazah tidak melanggar hukum-hukum yang berlaku. Aqtut tariq haqqahu, kata Nabi SAW. Berarti sama-sama tuntunan Nabi. Mensegerakan jenazah adalah tuntunan Nabi, tapi memberikan jalan kepada para penggunanya, memberikan hak jalan bagi para penggunanya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang juga menghalangi hak pejalan yang lain, maka itu juga tuntunan Nabi SAW. Kaidahnya dalam usul fiqh, jika kita ingin melakukan sesuatu yang itu termasuk sunnah Nabi, kita tidak melakukan sesuatu yang lain yang itu juga melanggar sunnah Nabi. Bersama-sama kita jalankan fardu kifayah ini, melakukan semua prosesi jenazah hingga di alam kubur. Namun pada masa yang sama juga kita patuh kepada seluruh ketentuan yang berlaku. Kita tunjukkan ihsan kita. Kata Nabi SAW, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Tetap saja Allah memerintahkan, mewajibkan kita berlaku ihsan dalam segala sesuatu, termasuk dalam menghantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir, sehingga insya Allah jenazah pun tenang dalam perjalanannya. Demikian juga ahli waris semuanya, termasuk masyarakat yang mungkin membutuhkan menggunakan jalan pula, dalam keadaan tenang semuanya, dan semuanya menjalankan manfaat
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, insya Allah. Insya Allah. Nah, lantas Ustaz, bagaimana sebenarnya adab dalam Islam yang benar perihal mengantar jenazah sampai ke perkuburan? Ya, ada 4 kewajiban kita kepada jenazah, kata Nabi, sebagai bentuk penghormatan. Penghormatan kepada jenazah adalah dengan segera menyelesaikan semua kewajiban-kewajiban kita terhadap jenazah, dari memandikan, dari mensolatkan, mengkafani, dan kemudian mengkebumikan atau mengkuburkan. Nah, tata cara ini dijalankan jika kemudian sudah terpenuhi seluruh hak-hak dari semua ahli waris, termasuk mungkin hak-hak dari saudara-saudaranya. Kalau sudah terpenuhi, layaklah kita untuk mensegerakan. Demikian juga saat kita ingin melakukan prosesi terhadap jenazah, kita ingatkan pula ada hak-hak tetangga, ada hak-hak orang lain terhadap jenazah, sehingga seseorang biasanya akan memberikan informasi atau meminta keikhlasan dari semua yang hadir, keluarganya, sahabatnya, kerabatnya, karibnya, dan sebagainya, untuk mengatakan jika ada Bapak Ibu yang masih ada kaitan dengan jenazah ini, mohon segera diselesaikan, mohon segera disampaikan kepada kami ahli waris, kemudian minta kesaksian dari semuanya. Apakah jenazah ini, apakah mayit ini termasuk ahlul khair? Maka kita mengatakan, insya Allah beliau ahlul khair, seorang yang baik, seorang yang soleh, seorang yang kita pandang baik, sehingga akan diperlakukan baik pula insya Allah di alam kuburnya. Diingatkan oleh Nabi pula bagaimana kita mengurus jenazah dengan sebaik-baiknya, agar kita pula saat kita mengurus jenazah dengan sebaik-baiknya, nanti pada saatnya kita menjadi jenazah, insya Allah kita pula akan diurus dengan sebaik-baiknya. Namun manakala kita tidak mengurus dengan sebaik-baiknya, khawatir kita nanti tidak diurus dengan sebaik-baiknya. Begitulah beberapa tuntunan Nabi dalam kita menjalankan kewajiban fardu kifayah terhadap jenazah sahabat saudara kita yang meninggal dunia.